panduan ibadah online yang harus kalian perhatikan ya. Yang pertama, persiapkan diri kamu sebelum memulai ibadah. Kalian sudah mandi dan memakai pakaian yang rapi. Yang kedua, ingat ya teman-teman, ini adalah ibadah. Tapi tidak boleh ngobrol, sampai makan, sampai main. Kita harus serius. Yang ketiga, tanyakan kepada mama papa kalian jika ada hal yang belum mengerti. Demikian panduan ibadah online Aletheia Holy Kids. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Bentar. Gak semangat nih. Coba diulangi sekali lagi. Shalom adik-adik. Shalom. Ayo kita semua sekarang bangkit berdiri. Kita mau cek nih semangatnya pada pagi hari ini. Gimana Aletheia Holy Kids, apa kabarnya? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes. Oke, kembali lagi bersama kita. Di sini ada Kak Lydia, Kak Sulmi. Kita sekarang akan bersekolah minggu dan kita akan memuji dengan semangat, oke? Sebelumnya kita akan doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Kak Sulmi. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh beribadah sekolah minggu. Berkati ibadah kami Tuhan, berkati apa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami akan memuji Tuhan, berikan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Kami siap beribadah dengan sukacita. Haleluya. Amin. Yuk sekarang kita akan memuji Tuhan. Kita pakai gerakan ya. Ikuti Kak Sulmi dan Kak Lydia gerakannya. Ayo yang masih duduk kita sama-sama bangkit berdiri ya adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada
dipuji. Haleluya. Amin, haleluya. Masih semangat? Masih dong Kak. Masa anak-anak gak semangat sih Iya. buat Tuhan Yesus? Yuk lebih semangat lagi, kita akan naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Haleluya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Yeay. Haleluya. Nah ini udah mulai keringetan ya ini Kak Sulmi. Iya, karena kita semangat Iya, memuji Tuhan. semangat memuji Tuhan dong. Yes. Nah sekarang kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk. Kita akan naikkan satu buah pujian. Yesusku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari kita ulangi pujian kita dengan sungguh-sungguh. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari adik-adik kita sekarang berdoa untuk menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami Tuhan. Dari puji-pujian kami Tuhan, terimalah setiap puji-pujian kami Tuhan. Kini saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bukalah setiap hati, pikiran dan telinga kami Tuhan, agar setiap firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom,
Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Ada yang dahsyat, ada yang luar biasa. Yang mana yang betul? Ternyata kabarnya hari ini dahsyat dan luar biasa. Sudah lama ya kita nggak jumpa. Kangen nggak? Kangen nggak? Pifat kangen loh sama kalian semua. Kalian kangen nggak sama Pifat? Pifat tanya loh. Ada yang kangen? Ada yang nggak kangen? Yaudah yang nggak kangen besok Pifat tanya lagi kangen apa enggak. Ya, hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Dengar baik-baik ya. Semuanya tetap tenang, dengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar mengenai dosa yang membawa kita kepada kebinasaan. Aduh, Pifat kok serem toh? Dosa gitu loh. Dosa itu apa sih? Dosa itu tidak tepat sasaran atau meleset atau melanggar hukum dan peraturan Tuhan. Berarti dosa itu tidak disukai oleh Tuhan. Adik-adik ada enggak di sini yang pernah melanggar aturan atau perintah? Ada? Tunjuk tangan yang tinggi. Ada. Tuh, ada. Di sana ada lagi. Ternyata ada ya. Wah, melanggar peraturan dari mana? Dari Tuhan, dari orang tua, atau dari sekolah? Ada yang dari orang tua, ada yang dari sekolah. Wah, itu sama aja melanggar hukum dan perintah Tuhan. Wah, Tuhan pasti sedih ya. Nah, kalian masih ingat enggak cerita mengenai Hawa dan juga Adam yang dulu pernah menjadi satu dengan Tuhan? Karena Tuhan mau bersama-sama dengan manusia ciptaannya selamanya. Ya, Tuhan tidak mau berpisah dengan manusia pada saat itu, Adam dan Hawa. Tetapi kalian tahu ya, ini ada gambarnya. Nah, Adam dan Hawa dulu pernah terbujuk oleh rayuan si iblis. Iblis yang jelek itu, iblis yang jahat itu pernah merayu manusia, yaitu Hawa. Dan Hawa terbujuk oleh rayuan iblis sehingga melanggar perintah Tuhan. Kalian masih ingat kan ceritanya? Ya, Adam dan Hawa akhirnya diusir dari Taman Eden, tidak bersama-sama lagi dengan Allah. Ya, mereka pasti sedih ya. Allah juga sedih karena mereka terpisah dari Allah. Jauh ada jurang yang memisahkan mereka. Itu akibat daripada dosa. Nih kita lihat tuh, sekarang manusia terpisah dari Allah akibat pelanggaran mereka terhadap perintah Tuhan. Nah, pelanggaran itu akan mendatangkan hukuman. Ya enggak? Siapa di sini yang pernah mendapat hukuman karena melanggar perintah, baik perintah orang tua maupun guru di sekolah? Ada kan? Wah, enak enggak kalau dapat hukuman? Pasti enggak enak ya. Nah, begitu juga dengan Adam dan Hawa ini. Mereka terpisah dari Tuhan dan mereka harus hidup susah. Aduh, gimana ya supaya bisa bersama-sama lagi dengan Tuhan? Dulu sangat bahagia bersama Tuhan. Sekarang harus terpisah dari Tuhan. Nah, Bu Ifat punya cerita. Bu Ifat punya temen nih. Ada Bu Ifat kenal seorang anak. Anaknya bernama Agus. Kalian juga punya teman kan yang namanya Agus? Ya? Ada tuh. Nah, ini Agus ini pada suatu hari berjalan-jalan. Dia berjalan-jalan. Dia melihat sebuah jalan besar, lalu ada persimpangan. Jalannya bercabang. Yang satu cabangnya besar, dilihat jalannya, ini jalannya bagus yang besar.
Yang sebelah jalannya kecil, sempit. Kok dari jauh kelihatan jelek jalannya? Jalannya tidak rata. Wah, terus Agus ternyata melihat ada seorang yang berjubah putih. Weh, siapa ya dia? Wah, seorang laki-laki berjubah putih. Agus lalu mendatangi bapak itu dan bertanya, "Shalom Bapak." Wah, Bapak siapa ya? Weh, Bapak ini, mukanya sangat teduh, ramah. Dan dia menjawab Agus, "Nak, kamu mau kemana?" "Saya mau berjalan-jalan Pak," kata Agus. Lah terus, "Bapak siapa ya? Kok Bapak berdiri di sini?" "Nah, perkenalkan, aku adalah penjaga jalan ini. Jalan yang akan kamu tempuh, kamu pilih sendiri. Ada jalan yang besar, ada jalan yang sempit. Kamu akan pilih yang mana?" "Aku akan lihat dulu." Akhirnya Agus lihat dulu di jalan yang besar karena jalannya bagus. Jalannya besar, terus dia lihat, weh, jalannya enak. Banyak orang di sana merasa senang membawa makanan ya. Mereka membawa, pakaiannya juga bagus. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka berjalan seenaknya. Mereka tidak memperhatikan orang lain. Mereka berkata-kata yang tidak bagus di jalan itu. Kok begitu? Agus melihat. Kok mereka yang berjalan di tempat jalan yang besar, mereka kelihatannya sikapnya tidak baik. Agus lalu mundur. Sekarang coba dia mau lihat ke jalan yang kelihatannya sempit dan jelek. Dia lihat dan mulai melangkah maju sedikit dan dia lihat orang-orang di depan yang melalui jalan itu kelihatannya apa? Mereka berjalan tertatih-tatih. Jalanannya tidak bagus, tidak rata. Banyak rintangan, jalanannya seperti rusak. Dan mereka berjalan, tapi mereka berjalan penuh dengan sukacita. Walaupun dengan sulit, jalannya sulit dan berat. Tapi mereka dengan sukacita dan mereka saling menyapa satu dengan yang lain. Agus lihat, jalan ini walaupun sempit, walaupun jelek, tapi orang-orang yang berjalan di sana merasa sukacita. Orang-orang walaupun kelihatannya lelah dan susah, mereka tetap kuat berjalan di jalan yang rusak itu. Agus lalu mundur. Dia lalu bertanya lagi kepada bapak tadi, "Pak, kenapa jalan itu yang kecil itu walaupun jelek, mereka merasa bersukacita?" Lalu bapak itu menunjukkan tanda rambu jalan. Ternyata itu jalan ada rambunya, ada tandanya. Jalan yang lebar tadi yang kelihatannya bagus, ternyata itu adalah jalan kebinasaan. Jalan kebinasaan itu ujungnya menuju kepada api yang kekal. Tapi di jalan yang sempit yang kelihatannya rusak itu, itu namanya jalan kekekalan, ya. Itu Agus lalu mengerti, ternyata yang kelihatannya bagus itu menuju kepada kebinasaan. Tetapi jalan yang sempit itu menuju kepada anugerah kekekalan. Dia langsung bilang, "Pak, terima kasih penjelasan Bapak. Sekarang saya mengerti harus memilih jalan yang mana." Bapak itu langsung berkata, "Oke, Nak, semangat berjalan di jalan yang Tuhan telah tunjukkan." Lalu berpisahlah Agus. Sekarang Agus menuju kepada jalan yang menuju kepada kekekalan yang telah Tuhan anugerahkan. Sekarang coba adik-adik tahu kan, kalau kita melanggar perintah Tuhan, kita terpisah dari Tuhan, terus gimana caranya supaya kita bersama-sama lagi dengan Tuhan? Ada caranya. Caranya gimana? Aku berbuat baik, aku rajin sekolah minggu Tante, aku rajin berdoa.
Nah, tidak cukup itu. Tapi ada satu hal, wah, manusia tidak bisa memulihkan hubungan yang telah rusak tadi dengan Tuhan. Tapi Tuhan yang menganugerahkan jalan pemulihan. Ya, melalui kematian Tuhan Yesus. Dia anugerahkan jalan keselamatan buat kita yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, di sini juga, wah, nih ayat hafalan kita. Ayo semuanya yang ada Alkitabnya dekat-dekat boleh dibuka atau perhatikan di sini. Ayat hafalan kita dari Roma 6 ayat 23. Apa ya bunyinya? Yuk 1, 2, 3 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Ternyata Tuhan Yesus yang memberi anugerah kita hidup yang kekal. Nah, gimana Bu Eva caranya supaya kita tetap ada di jalan Tuhan? Caranya kita tetap taat. Kita tetap apa? Iya, kita tetap taat pada perintah Tuhan, pada hukum Tuhan. Wah, berarti kalau taat gimana? Ya perintah Tuhan apa? Perintah orang tua apa? Perintah guru apa? Itu merupakan peraturan untuk kita. Nah, yuk kita berusaha untuk taat dan mengikuti peraturan dari Tuhan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan melalui pikiran kita, perbuatan kita, hati kita ya, supaya kita terus menyenangkan Tuhan ya. Dihafalkan ayatnya, itu pelajaran kita hari ini. Nah, jadi sekarang kita anak-anak Tuhan yang sudah menerima Tuhan Yesus, kita beroleh karunia keselamatan dari Tuhan. Puji Tuhan. Yuk sekarang semuanya lipat tangannya, tundukkan kepala, kita akan berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Bapa dalam surga, di dalam Yesus Kristus, kami berterima kasih karena Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu, menebus kami dari dosa pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang telah menganugerahkan keselamatan bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami menyerahkan hidup kami, hati kami, pikiran kami, perbuatan kami, agar senantiasa Engkau pimpin oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga kami selalu melakukan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang saatnya kita membuat aktivitas. Aktivitas kali ini kita mau buat ular-ularan Kak Sulmi. Gimana ya cara buatnya? Kita saksikan video berikut ini ya. Transfer ke rekening Alitea dengan keterangan persembahan Alitea Holy Kids. Nah, jangan lupa juga ya saksikan renungan Alitea Holy Kids di Instagram Alitea Holy Kids Magelang. Lalu jangan lupa adik-adik mengikuti ibadah via Google Meet bersama Kak Nita setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Nah, jangan lupa semuanya harus ikut, oke? Iya dong. Nah, tapi nih sayang banget nih Kak Sulmi, ibadah kita udah selesai. Tapi jangan khawatir, kita masih bisa ketemu di lain kesempatan ya. Jadi adik-adik jaga kesehatan terus. Selamat hari Minggu. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. See you.